Shalom. Ya, teman-teman, pada saat ini kita dari P153 akan sama-sama berbicara. Kita akan sama-sama talk Apaan tuh? terkait dengan hal-hal yang seputar kehidupan. Menarik. Pada di sini saya mengajak kita teman-teman semua untuk memperkenalkan moderator kita pada saat ini. Dan perkenalkan, saya Marco Malam 3. Teman-teman bisa panggil Marco, dan saya dari PPA ID 118 Injilia Watudambo. Dan ada rekan saya, Astrita Malanggehe dari PPA ID 0105 Solvire Tumumpa dari Care Group 5. Kalau Marco sendiri dari Care Group berapa nih? kalau saya, Marco dari Care Group 2. Oke. Oke, langsung saja. Sebelum kita akan masuk ke dalam perbincangan kita, boleh nih, mungkin tadi saya sudah sentil nih tentang P153. Astrid, boleh nggak jelaskan P153 itu seperti apa? Jadi P153 ini adalah program kepemimpinan dari Compassion yang berlandaskan ayat Alkitab Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Nah, dalam Yohanes 21 ayat 10 sampai 11 di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah, di mana anak-anak P153 ini diibaratkan sebagai ikan-ikan besar yang ditangkap dengan harapan besar yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Gitu penjelasan untuk perkenalan tentang P153. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat nih di sini bukan cuma kami berdua aja, tapi ada teman-teman yang sangat menawan. Nah, inilah teman-teman yang akan menjadi narasumber kita di hari ini. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Boleh dong diperkenalkan namanya masing-masing. Mungkin dari yang paling ganteng di ujung sana ya. Boleh yang paling ujung? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Leri Martin Sekri Kumenau, sampai PA ID 0124 Eklesia Pandu, dan saya dari Care Group 1. Terima kasih. Hai semua, perkenalkan saya Stefania Asa dari Care Group 3 dari PPA ID 0124 Eklesia Pandu. Hai semua, perkenalkan nama saya Gloria Sigalaki dari PPA ID 0118 di Injilia Watudambo, dan saya dari Care Group 4. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum kita lanjut, kita tanya-tanya dulu. Apa kabar sih sekarang, kesibukannya mungkin apa gitu secara umum aja. Sekarang sedang apa? Sekarang mungkin lagi fokus untuk melatih anak-anak PPA. Luar biasa. Luar biasa. Kalau untuk Fani, Lagi sibuk dengan persiapan organisasi ya. sip, anak organisasi luar biasa. Mantap sekali. Oke, ini yang paling dari tadi paling apa ya? Antusias. Iya, paling untuk antusias, mengikuti kelihatan banget. podcast kita. Ya, Betul. bagaimana, Glory? Ya, kesibukan saya saat ini sangat sibuk. Ya. Sombong amat. Kesibukannya sangat sibuk. Sangat sibuk bolak-balik ya di PPA, Wah, gitu. di kampus, dalam persiapan masuk kampus. Oh ya, kelihatan capek banget ya bolak-balik. Iya, gimana sehat-sehat teman-teman? Puji Tuhan. Puji Sehat. Tuhan, puji Tuhan sehat-sehat. Nah, sebelum kita lebih jauh untuk bicara di sini, kita akan perkenalan dulu. Tema apa sih yang akan kita bicarakan? Tema yang akan kita bicarakan itu adalah mindset atau mental health and community agency. Nah, teman-teman, sebelum kita jauh membahas tentang tema kita di hari ini, kita punya tagline nih. Kalau saya bilang mindset, teman-teman jawab community for Gen Z mentality. Boleh ya? Oke. Boleh. Silakan Astrid. Oke. Mindset Community for Gen Z mentality. Oke, mungkin langsung saja ya. Kalau temanya sudah kita kenal, kita sudah tahu, mungkin pertanyaannya kita akan tanya-tanya ke narasumber seputar dengan pertanyaan-pertanyaan atau seputar dengan tema kita pada saat ini. Silakan Astrid. Betul banget. Oke, pertanyaan pertama nih ya.
satu kata yang menggambarkan komunitas Gen Z saat ini. Teman-teman di sini kan adalah Gen Z ya. Jadi apa nih kira-kira satu kata yang menggambarkan komunitas Gen Z saat ini? Mungkin bisa dimulai dari yang di tengah nih. Oke. Ayo. Boleh. Mungkin kalau didengar dari satu kata ini, orang-orang pasti bakal pikir, loh kok gitu ya? Ya. Kalau menurut saya pribadi itu, sekarang itu lagi sakit gitu. Oh. Sebenarnya lebih ke kurang baik, tapi kan diminta satu kata nih. Iya, jadi mungkin sakit. iya sakit. Sakit. Oke. Kenapa nih alasannya kok sakit? Karena kebanyakan Gen Z saat ini dalam komunitas itu lebih ke toksik ya. Jadi merusak mental health yang ada dalam komunitas itu. Sebenarnya ya baik-baik aja, tapi karena habit mungkin dari beberapa anggota yang tersalur dalam satu komunitas itu sehingga merusak. Jadi toksik, diracun dalam komunitas itu sendiri. Wow. Sakit orang-orangnya. Sangat Wow. complicated ya. Luar biasa ya jawabannya. Sangat mewakili Gen Z ya. Kemudian bisa dong nyong yang abu-abu sana. Oke, kalau mungkin dari saya instan ya. Instan. Instan. Seperti Mia. Ya, Ah, karena kan Gen Z orang saat ini mereka mau semua serba instan. Kan dalam community maunya serba instan. Iya. Membuat program instan, betul. ini itu instan. Itu bisa menimbulkan juga masalah dalam community seperti itu. Ternyata instan itu nggak selalu baik ya. Iya. Ada Masa sih? efek-efeknya. Oke, mungkin Oke. Dan ini langsung saja Kakak Glo. Ya, jawaban saya sangat singkat, padat dan jelas. apa tuh? Untuk komunitas Gen Z saat ini yaitu Aduh, gacor ya. Gacor. Sampai bisa ada gacor. Ini ada sisi-sisi negatif tiba-tiba gacor. Nah, dalam komunitas Gen Z di zaman sekarang, di era sekarang ini, apa ya? Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Jadi nggak selamanya di positif terus, nggak selamanya juga di negatif terus. Oke, kalau aku sih setuju banget ya sama Glo, nggak selamanya ada di negatif terus, ada di positif terus, jadi ada di tengah-tengahnya. Tapi mungkin banyak orang melihat dari sisi yang negatif betul. ya, Karena kayaknya. berhubungan dengan Gen Z. Iya, betul Iya. sekali. Oke, mungkin yang kedua, menurut teman-teman narasumber, apa sih tantangan terbesar dalam menjalani komunitas sebagai Gen Z? Tadi kan sudah bilang nih, satu kata. Mungkin satu kata itu apakah menjadi tantangan terbesar? Oke, terus mulai dari yang paling ujung. Larry. Tantangan ya Gen Z. Iya. Kalau tadi saya katakan maunya serba instan, mungkin hanya dari akses yang terbatas ya seperti itu. Terkadang kalau Gen Z itu mereka kekurangan akses pasti mereka akan marah, bahkan mungkin kalau bahasa-bahasa hari-hari bad mood, karena kalau kekurangan internet pasti semuanya tertutup seperti itu. Oke. Kalau dari Glory gimana nih tantangan terbesar? Kalau dari kita, tekanan sosial. Oh, tekanan. Oh. Contohnya seperti kalau sekarang kan, wah yang cewek-cewek lagi Ah. sibuk dengan kecantikan. Nah, standar kecantikan ini yang menentukan di mana komunitas. Komunitas, oh betul. Jadi komunitas juga apa ya, memandang. Ya, Seperti apa sih penampilan bisa satu community dengan kita? Oh, itu juga menjadi salah satu tantangan. Nah, bagaimana kalau dari sudut pandang Stefani itu sendiri? Mula. Kalau dari saya sendiri sebenarnya untuk saat ini ya sama dengan saya katakan tadi bahwa kurang baik aja kondisinya. Mungkin agak setuju juga dengan Glo, nggak semua dia tidak baik begitu, hal yang negatif. Ada juga hal yang positif, tapi memang cenderung ke hal-hal yang kurang baik. Jadi makanya kalau saat ini ya dilihatnya dari person to person, orang ke orang. Jadi dalam komunitas itu sendiri orang-orangnya gitu. Jadi tidak secara keseluruhan, tapi orang-orangnya yang membawa ini hal-hal yang kurang baik ini. Gitu ya. Terus kalau didengar-dengar dari jawaban-jawaban teman-teman ini, saya kayak relate banget sama yang dikatakan Glo itu beauty privilege ya, Betul. kalau dikatakan sama Gen Z saat ini.
Dan itu benar-benar kalau misalkan kita nggak mau melihat secara kayak oh ini bohong, ternyata itu beneran ada loh guys, beauty privilege. Nah, kemudian dari tadi nih kita udah bahas tentang komunitas secara umum. Nah, sekarang saya mau bertanya nih sama Fani. Kalau menurut Fani, komunitas P153 ini berdampak nggak sih di kehidupan Fani di berbagai aspek? Ya, tentunya ya. P153 ini sangat berdampak bagi saya sendiri, bahkan sampai ke keluarga begitu. Apa yang didapat dari P153 ini bisa diaplikasikan dalam komunitas-komunitas yang ada di luar sana, yang saat ini ya sementara saya ikuti juga begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang komunitas nih. Nah, tadi saya dengar Larry itu di komunitas dia menyinggung soal mental health. Nah, mau tanya nih sama Larry, kira-kira apa sih menurut Larry ciri-ciri komunitas yang sehat secara mental? Itu seperti apa? Oke, Marco, terima kasih. Jadi kalau menurut saya sendiri, komunitas yang sehat itu komunitas yang tidak toksik, yang tidak ada cyberbullying dalamnya, seperti itu. Terkadang ada komunitas itu, di dalam komunitas itu kan banyak orang itu mereka saling berbicara, tetapi ada juga yang sering toksik, ada yang sering bully, bahkan mengucilkan sama lain seperti itu. Jadi kita harus menghindari komunitas seperti itu. Kita harus mencari komunitas yang tidak terdapat hal itu di dalamnya, komunitas yang mendapat menerima kita apa adanya seperti itu. Iya, selanjutnya saya mau bertanya nih sama Glo. Menurut Glo, apakah komunitas P153 ini menjadi ruang aman untuk kita cerita-cerita tanpa dijudge? Karena kita semua ini kan berada di satu komunitas yang sama ya, di P153. Kalau menurut Glo gimana? Untuk P153 ini, kalau menurut kita menjadi ruang yang aman. Oke. Di sini di P153 kita dapat curhat Betul banget. ke kakak dan juga teman-teman di care group. Nah, di care group ini dan juga kakak itu kita dapat solusi ketika kita ada masalah, kita punya masalah itu ada dapat solusi dari mereka. Dan juga apa yang kita cerita itu ya seperti yang kita tahu lah, kalau cerita ke teman itu pasti udah Bocor. Kesana kesini ya, Ya. kanan dan ke kiri. Ya, menjadi tempat yang aman lah. Ya. Tidak ada judge di situ. Nah, mungkin kembali lagi nih ke Larry. Menurut Larry, pernah nggak Larry itu merasa terbantu secara emosional karena komunitas? Sering, Oh, karena ketika saya sedang masalah dan saya sharing ke teman-teman dalam komunitas, terutama dalam care group saya, mereka menerima dengan sangat baik. Mereka membantu saya, bahkan memberikan dukungan, bahkan membantu menyelesaikan masalah saya seperti itu. Jadi saya merasa sangat aman dan tenang dalam care group, dalam komunitas saya, dan itu sangat berarti bagi saya. Komunitas P153 ini the best lah bagi saya. oke. Jadi secara emosional itu terbantu lah ya, dan Iya. ya bisa ditempati dalam komunitas tersebut. Iya, berarti secara langsung Larry bilang P153 ini menjaga mental health-nya ya. Iya. Oke. Nah, saya mau bertanya lagi nih sama Fani. Kalau menurut Fani, peran sesama anggota di komunitas dalam menjaga kesehatan mental satu sama lain tuh gimana sih? Tentunya penting banget ya, karena namanya juga dalam satu komunitas ya, anggota itu sangat penting. Jadi ketika ada saling support begitu, kan mungkin saya juga sempat disinggung oleh Glo bahwa saling curhat. Nah, di situ kan itu ada tindakan untuk saling support satu sama lain. Itu sangat penting peran-peran dari teman-teman gitu. Oke. Oke, nah mungkin merangkum pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban dari teman-teman para narasumber. Nah, mau tanya nih secara satu persatu. Mungkin menurut teman-teman punya komunitas itu kebutuhan atau pilihan? Nah, dimulai dari luar ini. kalau dari saya sendiri itu merupakan kebutuhan. Ya. Karena dimana seseorang itu pasti masing-masing kita itu pribadinya kita butuh tempat yang nyaman untuk kita berbagi cerita tentang masalah maupun apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Jadi menurut saya itu Kalau menurut Stefani mungkin? Ya, saya setuju dengan Glo bahwa komunitas itu satu kebutuhan. Ya. Karena ya namanya juga manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain ya. Kan
nggak mungkin semuanya juga ditanggung sendiri. Ya. Kalau mungkin dari Leri, kelihatannya Leri punya Sesuatu yang pandangan berbeda. yang berbeda. Oke, boleh dong diceritain. Kalau saya ya memang berbeda ya dari Ya. keluarga Fani. Kalau saya itu menurut saya pilihan, karena setiap anak itu memiliki pilihannya masing-masing, apakah dia ingin dalam komunitas atau tidak. Karena walaupun dalam komunitas tapi dia tetap merasa sendiri atau dikucilkan dalam komunitas, itu semua juga bohong. Seperti itu. Oke, dari jawaban-jawaban teman-teman ini dijawab kebutuhan atau pilihan, pasti komunitas itu penting ya. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, kita kan udah tergabung di P153 ini sudah cukup lumayan lama ya. Jadi kita udah melewati berbagai momen-momen yang luar biasa. Menurut teman-teman, ada nggak satu momen yang paling berkesan selama menjadi siswa P153? Kita mulai dari yang tengah Fani. Iya, tentunya ada. Dan menurut saya setiap momen itu punya kesan yang berbeda-beda. Tapi mungkin yang paling berkesan itu ketika training CGL ya. CGL training waktu itu sangat-sangat berkesan, itu boleh dapat begitu banyak materi untuk dasar kepemimpinan, bahkan pun ya lebih sekedar lebih dekat dengan teman-teman gitu. Mungkin itu. Oke, kita next ke Bung Leri. Oke, kalau dari saya mungkin di care group ya. Care group. Karena kenapa? Karena ketika dekat waktu untuk pertemuan tersebut, saya merasa sangat bahagia. Wah, ini teman-teman saya dari seperti apa, saya penasaran melihat mereka, ada kabar-kabar apa yang mereka akan sharing kepada saya, seperti itu. Nah, kalau menurut saya sendiri, momen paling berkesan itu di P153 ketika kita membuat pertemuan. Pertemuan secara menyeluruh ya. Tapi yang paling berkesannya lagi ketika kita membuat pertemuan bersama dengan teman-teman batch 3 yang ada di Kupang. Ya, halo Kupang. Halo Kupang. Berharap teman-teman Kupang bisa melihat dan menonton. Dan yang akan sangat berkesannya lagi ketika kalau kita membuat pertemuan secara onsite. 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 Amin bersama. Amin. Nah, sungguh menarik ya dari teman-teman, mulai dari cerita tentang komunitas, tentang mental health, kemudian juga tentang kesan dan pesan di P153. Nah, mungkin di sini ya kita semua berharap bahwa marilah kita bergabung dalam komunitas yang baik, kita bergabung dalam komunitas yang berkualitas, kita menjadi anak-anak yang tidak takut untuk bersuara, berani berpendapat, berani untuk berkreativitas. Dan semoga dalam kita berkomunitas, komunitas itu bisa menjadi tempat kita untuk bertumbuh, bukan menjadi tempat kita untuk menjadi tertekan. Iya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton sampai sejauh ini. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman narasumber yang sudah menyempatkan waktu di sore hari ini.